17 Desember 1993, Chance Walker Hagen, anak laki-laki berumur 9 tahun yang tinggal bersama ibunya di Kingsville, Texas, memutuskan untuk menghabiskan waktu liburannya selama beberapa hari bersama ayahnya di Lockhart. Ayahnya, Lee Walker Hagen, yang sudah lama bercerai dengan ibunya, kini tinggal bersama dengan seorang wanita, Latricia White, yang berumur 38 tahun. Lee dan Latricia sudah berpacaran cukup lama. Chance seharusnya pulang ke rumah ibunya pada hari Natal, 25 Desember. Namun, Chance meminta izin ibunya untuk tinggal dengan ayahnya lebih lama lagi. Pada tanggal 27 Desember 1993, ayah Latricia memutuskan untuk mengunjungi rumahnya. Namun, saat ia sampai di rumahnya, ia terkejut setelah menemukan Latricia dalam keadaan meninggal di kamarnya dengan 6 luka tembakan. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan, dan kondisi rumah juga terlihat normal. Chance dan Lee tak ditemukan keberadaannya. Namun jejak kaki Chance terdapat pada simbahan darah di lantai rumah. Polisi menduga Lee sebagai pelaku pembunuhan yang kemudian kabur dengan mengajak anaknya. Lee dikenal sebagai pribadi yang kasar dan pencemburu. Ia sering terlihat cekcok dengan pacarnya. Meski begitu, selama hidupnya ia tidak pernah mempunyai catatan kriminal. Polisi memutuskan untuk mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Lee. Namun, hal itu masih menjadi perdebatan. Apakah Lee benar-benar melakukan pembunuhan tersebut dan akhirnya memutuskan kabur dengan membawa anaknya? Ataukah Lee dan anaknya Chance juga merupakan korban kejahatan yang keberadaannya masih disembunyikan oleh pelaku sesungguhnya? 3 hari setelah Latricia ditemukan meninggal, mobil pickup hijau milik Lee ditemukan sekitar 48 km dari rumah di sebuah ladang di Austin, Texas. Dalam mobil tersebut ditemukan senapan berburu milik Lee yang belum digunakan. Polisi juga menemukan dompet, buku cek, ban cadangan, dan beberapa kotak hadiah Natal yang berlumuran darah. Yang mengejutkan, darah yang ditemukan tersebut ternyata bukan milik Latricia. Hal itu menjadi kemungkinan bahwa Lee dan Chance juga merupakan korban kejahatan. Kasus ini masih diselidiki selama 25 tahun. Namun keberadaan Lee dan Chance juga masih belum bisa ditemukan. Kasus ini kemudian dibuka kembali pada tahun 2016. Pihak berwajib memutuskan bahwa Lee dan Chance juga merupakan korban kejahatan dengan adanya bukti baru. 4 bulan setelah hilangnya Lee dan Chance, kakek Chance mendapat panggilan misterius di telepon rumah miliknya. Dalam panggilan tersebut, hanya terdengar seseorang mengatakan, "Tolong aku." Kemudian panggilan tersebut terputus. Kakek Chance percaya bahwa seseorang yang menelponnya itu adalah cucunya. Namun, hal itu juga masih menjadi tanda tanya, karena panggilan tersebut tidak ditelusuri lebih lanjut. Beberapa berpendapat bahwa panggilan tersebut hanyalah hoax. 6 tahun setelah kejadian tersebut, ayah Lee ditemukan bunuh diri. Polisi belum bisa menyimpulkan apakah hal itu ada keterkaitannya dengan kasus Lee. Sampai saat ini, keberadaan Lee dan Chance masih belum diketahui. Apakah mereka ikut dibunuh pada saat kejadian dan jasadnya belum ditemukan, ataukah mereka masih hidup dan keberadaannya disembunyikan oleh seseorang? Hal itu masih menjadi misteri.